Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, merendahkan diri untuk memuji nama Tuhan. Karena dalam firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita bersama-sama mau menyembah Tuhan, meninggikan namanya. Karena Tuhan melebihi segalanya dan Dia layak untuk disembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, bahwa besar setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada
mampu Tuhan untuk memulihkan kehidupan kami Bapa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami memohon ampun Tuhan atas segala kesalahan pelanggaran kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk kami datang memuji, memuliakan nama-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk kami merendahkan diri dan kami menerima firman-Mu Tuhan. Engkau yang beracara atas ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Jauhkan Tuhan dari kuasa jahat yang akan menghalau merintangi jalannya ibadah pagi hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita pagi hari ini, kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu, kita mengucap syukur pada pagi hari ini, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita sudah di penghujung tahun. Mungkin hari ini suasananya berbeda meskipun masih bulan November di minggu terakhir. Bapak Ibu, kita tentunya bersuka cita di sepanjang tahun, dan kita akan di bulan depan akan menyambut Natal ya. Puji Tuhan, dari panitia sudah menyiapkan gereja, dan kita sungguh mengucap syukur diberi kesempatan oleh Tuhan untuk terus mengalami kasih Kristus dalam hidup kita. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama ketika Tuhan telah menolong kita, memberkati kita, memberikan kita anugerahnya yang begitu besar dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kita mau siapkan diri memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui ibadah kita. Mari kita puji Dia, kita agungkan namanya, dan kita buka hati untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita terus dikuatkan, dibangun, diteguhkan dengan firman Tuhan, juga kita terus dididik di dalam kebenaran firman-Nya. Selamat beribadah Bapak Ibu seluruh jemaat. Selamat memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Sudah siap untuk bersukacita? Sudah siap untuk bersukacita? Setiap harinya itu kan saya ada di dunia anak-anak, dan setiap pagi saya menanyakan, apa kabar hari ini? Jawabnya mereka selalu dahsyat, luar biasa. Apa kabar hari ini? Amin. Iya, yes. Seperti Yosi jawab. Mari kita bersukacita. Sebelum kita bersukacita, mari kita berikan salam kanan dan kiri saudara kita. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita bersukacita sambil bertepuk tangan memuliakan nama Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu.
setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita memuliakan nama Tuhan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah aku ragu karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasanya kemenangan. Sekali lagi, dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam nama Amin. Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam namanya. Kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Amin. Masih kuat untuk bangkit berdiri? Masih kuat, amin. Mari kita lanjutkan pujian sukacita kepada Tuhan, bahwa dengan Tuhan kita akan tetap berjalan dalam kebenaran. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selalu
membaca firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Ester pasal 4 ayat yang ke-16. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Ester 4 ayat yang ke-16. Saudari Ika akan membantu kita untuk membacakannya. Ester pasal yang keempat ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Amin. Demikian adalah firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama menerima firman Tuhan. Mari kita pujikan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, dengan sayap-Mu aku akan terbang lebih tinggi. Mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan pujian ini untuk persiapan kita menerima firman Tuhan. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu Tuhan, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah.
bersama-sama dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu Ku akan terbang tinggi di tengah badai. hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur Bapa di surga, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami bersama-sama boleh berada di tempat ini untuk kami beribadah, dan kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami, memberikan setiap hati kami dijamah oleh Roh Kudus, sehingga hati kami adalah hati yang lembut, hati yang siap ditaburi firman-Mu. Dan bila benih firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, dan firman-Mu itu yang mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu yang terbatas, yang tidak ada apa-apanya, hanya berserah kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini biarlah Engkau yang memampukan hamba-Mu, mengurapi, memberkati hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Segala kuasa gelap pengeluruh di udara kami ikat patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang berotoritas di tengah-tengah kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Puji Tuhan. Hari yang luar biasa Tuhan memberkati kita. Apakah PPT-nya bisa ditampilkan Mbak Rana? Oke. Sambil menunggu Bapak Ibu Saudara, memang selama seminggu ini saya merenungkan tentang bagaimana kehidupan jemaat memang Bapak Ibu Saudara yang tidak mudah, tidak gampang. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan orang dari Tangerang, dari Jakarta ya. Saya bertemu dan beliau menceritakan satu hal yang bagi saya sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Dia punya anak tunggal perempuan dan dia kuliah ada di kota Semarang. Aku pikir anaknya cuma satu kok ya nggak kuliah di Jakarta itu. Ya, dia seorang pegawai negeri Bapak Ibu Saudara, bekerja di Tangerang. Anaknya kuliah di salah satu universitas di Semarang, dan karena sesuatu hal akhirnya anaknya dirawat di rumah sakit, dan itu bukan sakit yang biasa, karena ketika 3 hari pertama itu anaknya dirawat di salah satu ICU di rumah sakit di Semarang. Jadi ketika saya ketemu, tiba-tiba bapak dan ibu itu lari mengejar saya. Situasinya sudah malam, saya kaget juga. Kemudian dia ngobrol dengan saya, menyampaikan banyak hal Bapak Ibu Saudara. Sungguh satu hal yang sangat menyedihkan sekali kalau saya perhatikan secara manusia. Dia harus kos di Sendangguo, jadi sudah berlangsung sekitar 9 hari ketika ketemu saya, dan anaknya belum kunjung sembuh Bapak Ibu Saudara. Jadi mulai dari tidak sadarkan diri, dirawat di ICU, kemudian mulai sadar, tetapi situasi kondisinya belum begitu membaik.
Nah, di dalam sebuah perjuangan yang panjang itu, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya biaya yang dibutuhkan, tetapi bagaimana dia harus dua-duanya, suami istri, meninggalkan pekerjaan. Yang pegawai negeri itu dia ngambil cuti sementara untuk memperhatikan anaknya, perempuan satu, Bapak Ibu saudara. Dan sampai saya ketemu terakhir memang belum keluar dari rumah sakit. Itu satu hal yang mungkin tidak mudah untuk dialami oleh sebuah keluarga. Saudara, di dalam kehidupan kita memang ada masa-masa di mana hidup kita mengalami situasi kondisi yang tidak mengenakan. Itu tidak bisa dihindari. Nggak mungkin hidup kita sepanjang umur itu mulus. Campur tangan Tuhan, iya Bapak Ibu saudara. Kita percaya ketika Bapak Ibu dan saya hidup kita ini berpaut kepada Kristus, kita percaya bagaimana Allah itu menyertai kita, memberi kita kekuatan, mensupport kita. Tentu support dari dalam, Bapak Ibu saudara, yang mampu membuat kita ini bertahan melewati hal-hal yang sulit dalam hidup. Coba di next secara cepat saja supaya tidak terlalu panjang. Dalam hidup Bapak Ibu saudara, kita semuanya sebagai orang-orang percaya, kita sering mengalami dalam keluarga, dalam pekerjaan, pelayanan, studi, bahkan masalah keuangan. Itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Itu sesuatu yang lumrah Bapak Ibu saudara, sesuatu yang wajar dialami oleh setiap orang. Dan orang Kristen tidak kebal tentunya. Itu juga mungkin sekali, ya, sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Next, kita masuk kepada tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kehidupan di masa-masa yang sulit. Musa misalnya, dari lahir sampai kemudian di hari kematiannya, saudara, kalau kita lihat, lahirnya saja harus disembunyikan, kemudian harus dimasukkan ke dalam tempat untuk dia dihanyutkan di Sungai Nil. Dan ketika Allah itu memanggil untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia tidak pede, dia merasa kecil hati, kemudian dia mendapatkan pertentangan juga dari orang-orang Israel. Itu bukan hal yang gampang Bapak Ibu saudara. Sampai suatu saat seorang Musa itu harus emosi sekali, ya, emosi banget, ya. Harusnya hanya menunjuk bukit batu, tapi kemudian karena emosinya melihat bangsa Israel gebuk, pukul, akhirnya itu melanggar daripada kekudusan Tuhan. Yang kedua, Yusuf. Bapak Ibu tentu tahu, dari masa muda memang enak bersama keluarganya, bapak ibunya, tetapi kemudian ketika dia mendapatkan visi ke depan, mimpi bagaimana hidupnya di masa depan, itu juga bukan hal yang gampang. Ditolak dari keluarga, menjadi budak, dijual ke Mesir, menjadi seorang narapidana yang pada akhirnya memang endingnya sebuah kemenangan, tetapi proses itu harus terjadi. Yang berikutnya adalah Daud. Kita semua tahu Bapak Ibu saudara, bagaimana Daud di masa-masa hidupnya bukan hidup yang mudah juga, saudara-saudara. Diurapi menjadi raja atas Israel, menggantikan Saul, tetapi tidak kemudian langsung menuju singgasana istana, tetapi harus melalui sebuah proses yang panjang, penantian yang panjang, yang begitu luar biasa. Next. Kemudian Rasul Paulus, Bapak Ibu tahu, sepanjang hidupnya kenyang, ya, akrab dengan penderitaan, tapi kemenangan sampai kematian di bagian akhir, juga kehidupan dari Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itulah, ya, kalau kita lihat. Jadi bukan ketika kita menghadapi kondisi yang sulit dalam hidup, kita harus melihat dari hal ini Bapak Ibu saudara, bahwa orang-orang hebat, tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang hidup benar di hadapan Allah sekalipun, orang-orang yang dipakai oleh Allah sekalipun, juga mengalami hal-hal yang sama. Jadi kalau berbicara tentang situasi kondisi masa yang sulit, kita jangan alergi, karena ada sebuah hal yang sangat luar biasa. Nah, yang sangat penting tentunya pada pagi hari ini, bagaimana ketika kita menghadapi situasi kondisi yang sulit dalam hidup, tetapi kemudian kita ini mengalami yang namanya kemenangan.
Saya ingin sekali lagi mengajak Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Ester pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16. Monggo Bapak Ibu Saudara bisa membuka bersama-sama. Ester pasalnya yang keempat ayat 16, nas yang tadi kita baca bersama-sama. Saya bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan demikian, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayang pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dari satu ayat ya Bapak Ibu Saudara yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Ester pasal yang keempat ayatnya yang ke-16. Latar belakangnya saudara-saudara bahwa orang-orang Israel, bangsa Israel pada mulanya dibuang ke Babel, kemudian dalam perjalanan panjang pada akhirnya jatuh ke kerajaan Persia. Jadi ini konteksnya saat di dalam kerajaan Persia. Nah pada waktu itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Israel, ya bangsa Yahudi yang sudah tercerai-berai, kemudian mereka mengalami sebuah hal yang begitu luar biasa. Karena kalau kita melihat dari beberapa pasal sebelumnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita perhatikan bagaimana orang-orang Israel akan dihabisi. Bukan hanya Ester Bapak Ibu Saudara, tetapi orang-orang Yahudi secara umum. Ini kan dilatar belakangi dari sebuah peristiwa yang dilatar belakangi dari sakit hati seorang Haman ya terhadap Mordekai, ketika dia merasa tidak dihormati, diberikan penghormatan, sehingga dia punya dendam, ingin menghabisi bangsa orang-orang Yahudi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi yang demikian, ketika orang-orang Yahudi mau dihabisi, termasuk di dalamnya adalah Mordekai juga Bapak Ibu Saudara, termasuk di dalamnya juga Ester yang pada waktu ada di kerajaan Persia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi di ujung tanduk ini, kalau kita memperhatikan bersama-sama langkah yang diambil oleh seorang Ester dan Mordekai, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ayat yang ke-16 ini merupakan satu kunci bagaimana sesungguhnya orang-orang Yahudi bisa melewati masa-masa kritis pembantaian yang harusnya terjadi dalam kehidupan mereka. Apa yang dilakukan? Kita mau lihat Bapak Ibu Saudara dari seorang yang namanya Ester ya. Bagian pertama, silahkan di next, langsung saja. Bagian pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa ayat yang nanti akan kita baca bersama-sama. Mari kita akan lihat kembali ke dalam ayat yang ke-16. Di sana disampaikan di bagian A, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Saudaraku Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Ester menghadapi situasi yang genting, langkah pertama yang diambil adalah bagaimana dia menyerukan, menyampaikan, bukannya dirinya sendiri. Kalau saya berbicara tentang di situ saya sampaikan bagaimana datang kepada Tuhan,
mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan bahasa yang umum itu berdoa. Kok berdoa terus toh Pak gitu? Karena apa Bapak Ibu? Memang perlu kita diingatkan. Kalau berbicara doa, seringkali kita memakai doa itu sebagai ban serep, sebagai yang terakhir. Saya sangat diberkati dari sebuah pernyataan. Gini Bapak Ibu saudara, kita harus menjadikan doa itu bukan ban serep, tetapi kita menjadikan doa itu sebagai kemudi yang akan apa? Yang akan mengarahkan hidup kita, yang akan mengarahkan jalan kita, yang akan mengarahkan keputusan kita. Karena apa? Ketika Bapak Ibu dan kita semuanya datang kepada Tuhan, salah satunya adalah melalui yang namanya doa. Bapak Ibu saudara, Tuhan boleh menuntun Bapak Ibu dan kita semuanya. Nah, beberapa ayat yang saya sampaikan di situ, paling tidak di awal ini, bagaimana Esther menyerukan berpuasa, yang artinya merendahkan diri, mencari Tuhan, bersandar kepada Tuhan, menemui Tuhan, bukan mengandalkan relasi sebagai orang yang berpengaruh Bapak Ibu saudara, tetapi pertama-tama adalah yang dicari itu Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan lupa, mungkin kita merasa hebat, ya, kita merasa mampu, kita merasa bisa, tetapi manusia itu memiliki yang namanya keterbatasan. Kalau kita memperhatikan bersama-sama, jadi langkah yang dilakukan oleh Esther adalah ketika menghadapi masa yang sulit, dia mencari Tuhan. Ketika dia mau menghadap Raja Ahasveros yang penuh dengan resiko, karena resikonya hukuman mati, karena tidak dipanggil untuk istilahnya negosiasi supaya orang-orang Yahudi tidak dihabisi, tidak dibunuh semuanya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka merendahkan diri, mereka berdoa. Mari kita akan lihat sebagai ayat pendukung, paling tidak kita melihat beberapa ayat ya. Di dalam Imamat pasalnya yang ke-16, Bapak Ibu bisa melihat ke belakang, Imamat pasalnya yang ke-16, mari kita akan memperhatikan bersama-sama. Ayatnya yang ke-29, firman Tuhan mengatakan demikian, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu kamu harus, firman Tuhan mengatakan, merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kalau berbicara berpuasa bagi orang Kristen itu bukan hanya berpantang tidak makan. Itu bagi saya sesuatu yang lebih mudah dilakukan, saudara-saudara. Tetapi yang terpenting apa? Sikap merendahkan diri, mengakui kedaulatan Allah, mengakui kekuatan Allah yang mampu mengontrol hidup kita, yang mampu pegang kendali dalam kehidupan kita. Jadi bukan aku, bukan kita, tetapi Allah, Bapak Ibu saudara, yang harus dijunjung tinggi, yang harus diutamakan. Karena kalau kita melihat juga di dalam 2 Tawarik, ya, 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14, kita melihat bersama-sama di dalam 2 Tawarik, Bapak Ibu, pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14, di sana disampaikan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Di sana juga dikatakan sikap bagaimana kita merendahkan diri. Hal ini penting, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak sekali kalau saya memperhatikan
di dalam kehidupan, orang memang tidak secara verbal itu kelihatan sombong, tetapi dari apa yang dilakukan, dari tindakan hidup yang dilakukan, itu mencerminkan bagaimana kesombongan seseorang. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14 menasihatkan kepada kita supaya kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Artinya kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Itu bagian penting yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Seringkali kita sudah merancang terlalu jauh ya sebelum kita berdoa. Ya memang pertama-tama saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gumuli dalam doa, kemudian dikerjakan. Apa yang kita kerjakan itu kita doakan. Kan seringkali kita mendengar hal itu. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mencari Tuhan, datang kepada Tuhan merupakan kunci bagaimana kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan tuntunan ketika Bapak Ibu dan saya menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Mari kita akan juga melihat bersama-sama di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30. Ini kisahnya seorang Daud, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Daud mengalami situasi kondisi yang terjepit di dalam hidupnya. Saudara bisa membuka di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayat 6 sampai ayat 9. Ayat ini seringkali kita baca saudara-saudara karena beberapa kali saya sampaikan. Di sana disampaikan bahwa Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sesungguhnya Daud itu menghadapi jalan buntu. Boro-boro Bapak Ibu Saudara, anak istrinya saja ditawan, orang-orang dekatnya melawan, apalagi dia menghadapi musuh. Secara manusia tidak ada datang pertolongan, ya semuanya buntu. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ayat 7 mengatakan, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod kepadaku. Maka Abiatar membawa efod kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ayat 9, ayat terakhir, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang mau tinggal di belakang dan berhenti di sana. Pada akhirnya saudara-saudara, kalau kita melihat kisahnya secara utuh, bukan hanya Daud bisa menyusul, tetapi yang terjadi bagaimana Tuhan itu bekerja begitu luar biasa. Anak, istri, barang-barang yang dia miliki, orang-orang kepercayaannya yang ditawan, semuanya bisa dibebaskan, musuhnya bisa dikalahkan. Padahal kalau kita lihat di awal, sepertinya tidak ada harapan. Tetapi ketika sungguh-sungguh datang mencari Tuhan, di situ ada jalan keluar, ada campur tangan Tuhan, bahkan ada mukjizat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, datang kepada Tuhan merupakan kunci pertama bagaimana Bapak Ibu dan saya dapat melewati, mengalahkan situasi kondisi yang sulit di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat bersama-sama di dalam Ester pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16. Di bagian B di situ dikatakan demikian. Ini bagian kedua. Bisa dilanjut Mbak Rara ya. Di situ dikatakan, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kita ini tidak bisa kemudian hanya berpangku tangan. Ya betul, pertama sudah berdoa Bapak Ibu Saudara, tetapi kemudian tidak hanya cukup kemudian berdoa, kita ini berpangku tangan. Tetapi saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi bagian kita yang harus dilakukan? Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa Esther mengatakan dia akan menghadap raja. Apakah menghadap raja kemudian tanpa resiko? Resikonya besar. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan kemenangan, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa berpangku tangan, tetapi kita harus bergerak maju, bukan hanya menunggu, bukan hanya berdiam diri, ya, bukan hanya pasif, ya, menunggu, tetapi kita harus melakukan bagian kita. Apa yang mesti kita lakukan, yang menjadi bagian kita, kita lakukan dengan setia. Kalau kita lihat dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu bisa melihat bersama-sama. Di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6, mari kita akan lihat bersama-sama. Bapak Ibu bisa membuka. Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Kita mau memperhatikan bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan demikian, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Melakukan bagian kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-6 dari Pengkhotbah pasal 11, menaburkan, tidak membiarkan tangan kita itu berdiam diri, beristirahat. Maksudnya ya kita sebagai orang yang diberikan akal budi, tentunya Bapak Ibu Saudara melakukan bagian kita bersama-sama. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian di dalam Kejadian 26 ayatnya yang ke-12 kita belajar bagaimana seorang Ishak, ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-26 25 ya. 26 betul. Ayatnya yang ke-29. Bapak Ibu bisa membuka. Di sana dikatakan demikian. Kejadian 26 ayatnya yang ke-12 maksud saya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi kunci seorang Ishak itu diberkati, saudara-saudara? Walaupun pada masa itu adalah masa yang sulit, masa kekeringan, masa kelaparan, tetapi yang dilakukan oleh seorang Ishak, dia tetap menabur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Ishak menabur, firman Tuhan mengatakan Tuhan itu memberkati. Dan di tahun itu bagaimana Tuhan itu memberkati kehidupannya. Itu artinya apa? Seorang Ishak mau bergerak maju, tidak berdiam diri, tidak berserah kepada keadaan, tetapi melakukan bagiannya di dalam kehidupannya. Yang terakhir dari bagian yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di dalam Injil Markus pasalnya yang kelima ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29. Kita mau belajar dari seorang yang sakit pendarahan. Mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Injil Markus pasalnya yang kelima. Beberapa ayat saya bacakan bagi Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan.
ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29. Kita belajar dari perempuan yang 12 tahun pendarahan. Di sana disampaikan demikian, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimiliki oleh perempuan ini sudah habis. Segala daya upaya secara manusia sudah dilakukan. Dia sudah diobati oleh berbagai macam tabib, tetapi saudara, tidak ada hasilnya. Dan sudah 12 tahun. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dia mendengar tentang Yesus, disitulah imannya itu timbul. Dan dia tidak kemudian berdiam diri, tetapi dia berusaha bagaimana mewujudkan imannya. Dan kita tahu, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena dia mengatakan dia beriman, dia percaya, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan perempuan ini mengalami kesembuhan yang ajaib setelah 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari beberapa yang kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, Ester pasal 4 ayat 16b, Pengkhotbah pasal 11 ayatnya yang ke-6, kemudian Kejadian 26 ayat 12, serta Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Ini membuktikan apa? Bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan, dengan tindakan. Kalau kita lihat pribadi-pribadi yang ada di sini, Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang-orang yang proaktif. Mereka adalah orang-orang yang melakukan bagiannya. Mereka bukan orang-orang yang pasif, Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka adalah orang-orang yang mau berjuang melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang 12 tahun pendarahan bisa mengalami kemerdekaan, kelepasan, kesembuhan, ya, melewati masa-masa yang sulit. Saya percaya, ya, kenangan 12 tahun bagaimana dia mengalami sakit yang begitu luar biasa parah. Hari itu menjadi hari titik balik bagaimana dia mengalami sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bergerak maju, bukan hanya menunggu, tidak hanya berdiam diri, tetapi melakukan bagian kita yang harus kita lakukan. Saya mengajak Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, kalau kita sedang bergumul, berjuang, menghadapi situasi kondisi yang sulit dalam hidup, mari Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya pasrah, berserah, begitu saja, tetapi apa yang menjadi bagian kita, kita lakukan dengan setia. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga adalah siap untuk berkorban, siap membayar harga tentunya. Kalau kita kembali ke dalam Ester pasalnya yang keempat tadi, Bapak Ibu, mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Ester pasalnya yang keempat. Bagian terakhir itu dikatakan demikian, ya. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan
sebuah tindakan yang begitu luar biasa. Bagaimana seorang Esther itu tidak egois, ya, tidak kemudian cari aman, tetapi seorang Esther rela memberikan dirinya, ya, dari apa yang statement yang dilakukan oleh seorang Esther, Bapak Ibu Saudara. Langkah yang diambil oleh Esther adalah menghadap Raja Ahasiweros tanpa dipanggil, yang membawa konsekuensi tentunya hukuman mati, tetapi itu dilakukan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita seringkali kita juga harus memiliki sikap hati bagaimana kita berkorban. Berkorban untuk siapa? Ya, misalnya berkorban untuk keluarga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kepala rumah tangga, ya, rela membanting tulang, bekerja keras. Itu bentuk pengorbanan, tanggung jawab kepada keluarga. Kalau kita melihat salah satu kisah yang ada di dalam Injil Markus, ya, Bapak Ibu bisa melihat bersama-sama dalam Injil Markus. Ini kisah 4 orang yang pada waktu itu menggotong orang yang mengalami sakit lumpuh, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bersama-sama di dalam Injil Markus pasal yang kedua. Beberapa ayat saya ingin bacakan kepada Bapak Ibu kita semuanya. Markus pasalnya yang kedua, mulai ayat pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat 3, ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka tidak dapat masuk kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman 4 orang ini, Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat di sini dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 4 orang ini rela berkorban. Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita memang dituntut demikian. Sejauh mana sih pengorbanan kita bagi orang-orang yang belum percaya? Sejauh mana sih Bapak Ibu Saudara kehidupan kita, Bapak Ibu yang sudah diselamatkan, ketika kita melihat, ya, sanak famili, keluarga, teman-teman dekat yang belum percaya kepada Yesus, apakah kita kemudian memiliki belas kasihan, mengasihi mereka, yang anak-anak muda, yang punya teman-teman sebaya yang belum mengenal Tuhan? Apakah kita hanya cuek saja? Ya, kemarin saya sampaikan ketika ibadah sore itu kan ada orang-orang baru, khususnya anak-anak muda. Ya, ada 2 orang anak muda. Saya follow up, ternyata yang satunya bekerja di Bandung, Bapak Ibu Saudara. Yang satu memang bekerja di Semarang tapi pulang jam 10 malam, jadi belum bisa dikunjungi. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bentuk bagaimana kita mengasihi, kita siap berkorban, kita memang harus menyatakan kasih, memperhatikan mereka, peduli kepada mereka. Seringkali kita kalau ada orang baru, kita itu nyambut saja kadang enggan, ya, kurang aware, Bapak Ibu Saudara. Yang harus kita lakukan memang kita harus peduli, mengasihi, memperhatikan lebih dalam. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan seorang Esther, dia berani bertaruh nyawa demi orang-orang Yahudi, demi bangsanya. Dia rela bayar harga supaya apa? Orang-orang Yahudi dapat luput dari kematian, dapat luput dari maut. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita
kehidupan Bapak Ibu dan saya, mari kita juga belajar dari seorang Esther, meneladani Yesus sendiri. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kasihnya dia rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan dia rela turun ke dalam dunia. Oleh karena itu pada pagi hari ini, saudara, di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, ketika hidup kita, Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan di dalam hidup, saudara, kemenangan kita bisa melewati semuanya itu ketika paling tidak kita melakukan ketiga hal ini. Andalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, jadikan datang kepada Tuhan doa itu sebagai kemudi, sebagai setir yang membawa hidup kita, dipimpin oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, mari kita maju, bukan berdiam diri. Mari kita aktif, bukan pasif. Yang ketiga, kita harus rela berkorban, bayar harga bagi keluarga, bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi siapa lagi, lebih-lebih Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang yang belum bertobat. Tanggal 14 besok kita sudah memasuki perayaan Natal. Kita bisa mengambil bagian, Bapak Ibu, kita dapat mengajak orang-orang yang belum percaya. Bapak Ibu bisa mengambil bagian, walaupun kalau saya lihat di daftar di Natal PPI sudah over ya, sudah 200 sekian. Semalam saya konfirmasi dengan istri sudah 220 lebih ya. Ini harus di satu sisi itu sangat menggembirakan ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung dalam kepanitiaan harus berjuang ekstra, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mewujudkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mempersembahkan jiwa-jiwa di momen Natal ini untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, itu bentuk bagaimana kita berkorban. Jadi biarlah pagi hari ini apa yang kita terima boleh mengingatkan, mengajar kita, mengarahkan hidup kita, mengingatkan kita kembali di dalam situasi kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu bersandar kepada Tuhan, Bapak Ibu melakukan bagian kita yang terbaik, juga kita rela Bapak Ibu bayar harganya, kita pasti akan mengalami kemenangan di dalam Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima. Biarlah itu boleh terus mengingatkan kami, mengajar, mendidik, memberkati kami, juga mengarahkan kehidupan kami. Kami sadari Tuhan, dalam kehidupan kami bukan kehidupan yang mudah, tetapi kami percaya ketika kami bersandar, berserah kepadamu, melakukan bagian kami, dan kami siap Tuhan membayar harga dalam hidup kami, kami pasti mengalami campur tangan Tuhan yang membawa kepada kemenangan. Kau yang menolong kami memeteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan sambut firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Kita akan pujikan pujian ini. Haleluya. Mari kita responi firman Tuhan. Kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Tidak takut sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang. Sebab Kau Allahku, sebab Engkau Allahku. Katakan Kau meneguhkanku ya Tuhan. Meneguhkan, bahkan menolongku, bahkan
memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Dipersilakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan memberi yang terbaik. Saya persilahkan untuk MC melanjutkan ibadah Mari kita. kita persiapkan persembahan kita. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan yang orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan, dan dipersilakan untuk petugas dari PPI untuk mempersiapkan diri. Mari kita pujikan pujian Beri yang Terbaik. Petugas untuk mengedarkan kantong persembahan.
Mari kita serahkan persembahan ini dalam Tuhan. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami terhadap Engkau, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saat ini Yesus, kami menyerahkan persembahan persepuluhan kami dalam hadirat-Mu Bapa. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami ini, sehingga layak untuk pelebaran pekerjaan-Mu di GBI Tlogo Mulia ini Tuhan. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi, kiranya Engkau memberkati dalam setiap pekerjaan apa usahanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, mohon waktunya Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hari ini di ibadah kedua nanti Bapak Ibu akan dilaksanakan upacara gereja, yaitu pembaptisan yang diikuti oleh 16 orang peserta. Doakan supaya semuanya berjalan lancar dalam kendali Tuhan. Yang kedua, Ibu Marta Kristina Sari dari KPW Rut saat ini dirawat di Rumah Sakit Hermina. Mari jemaat mendukung dalam doa untuk pemulihannya, dan mari setiap KPW ambil bagian dalam pelayanan kasih lewat iuran sosial. Yang ketiga, ini adalah minggu keempat, hari Kamis dan Jumat ada KPW, dan KPW ini merupakan KPW terakhir di tahun 2024 karena sepanjang bulan Desember persekutuan KPW ditiadakan. KPW akan dimulai kembali di bulan Januari 2025, tetap ya di hari Kamis dan Jumat minggu yang kedua. Bagi jemaat yang akan membayar iuran Pangruk Tilayon, dipersilahkan untuk langsung kepada Ibu Sriatun Rusdi Ismoyo. Yang keempat, kalender tahun 2025 sudah dibagikan ke ketua-ketua KPW, dan diharapkan masing-masing keluarga ambil bagian mengganti biaya cetak sebesar 10.000 per kalender. Pembayaran dikumpulkan ke ketua KPW masing-masing. Yang kelima, untuk fellowship pelayan akan dilaksanakan minggu depan tanggal 1 Desember 2024 jam 11. Fellowship ini sekaligus perayaan Natal bagi para pelayan ya, minggu depan. Yang keenam, mengundang semua murid sekolah minggu kelas Indria sampai remaja untuk hadir dalam perayaan Natal sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 mulai jam 11 sampai jam 12.30 di gereja. Mari untuk seluruh orang tua kita dukung putra-putri kita antarkan ya, ajak anak-anak yang lain yang sudah kita kunjungi, dan kita doakan untuk ya datang ya dalam acara Natal sekolah minggu Bapak Ibu semuanya. Berarti 2 minggu lagi. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, ibadah Natal umum diadakan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 jam 7, dan ibadah awal tahun disertai dengan perjamuan kudus dilaksanakan juga pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 jamnya jam 7 pagi. Hanya 1 kali jam ibadah, dengan pertimbangan untuk memberi kesempatan ya waktu untuk jemaat berkumpul bersama keluarga. Perlu diperhatikan, karena kedua ibadah tersebut jatuh hari Rabu, maka ibadah doa dan pujian ditiadakan. Yang kedelapan, KKR dan perayaan Natal 2024 diadakan hari Sabtu 28 Desember 2024 jam 17 dengan pengkhotbah Pendeta Dr. Heno Edi Haryanto dengan anggaran 25 juta rupiah, dan mengucap syukur janji iman jemaat yang tercatat sejumlah 13.210.000, dan janji iman itu akan dilaksanakan sampai minggu keempat bulan Desember. Untuk amplop janji iman dapat diambil ya di meja penerima jemaat, dan jadwal untuk ibadah Natal umum organisasi cabang Pucang Gading sudah
dibagikan ya melalui pembatas Alkitab, juga Bapak Ibu bisa lihat di dalam buletin ini. Kegiatan-kegiatan sepekan silahkan disimak dengan baik, tidak usah saya bacakan Bapak Ibu Saudara, mari kita ikuti dengan setia. Dan jangan lupa kita melaksanakan doa Daniel ya, doa pribadi sehari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama Ibu Claudia Iswan Prasetyarni, kemudian anak Karenina Ranum Senja Yukanan, kemudian anak Kairos Ragil Molina, anak Anggita Firly Hasihulan Sitorus, dan yang terakhir Saudara Immanuel Felix Abel Ketaren. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun dengan berkat Tuhan yang melimpah. Silakan Bapak-bapak untuk mengedarkan kantong terakhir ya, untuk janji iman juga untuk persembahan Natal. Melayani. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup di dalam doa penutup dan doa berkat. Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memberkati di mana kami beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian syukur kepadamu dan menerima berkat dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini juga kami mengucap syukur untuk Gerejamu Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus Gerejamu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan Gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan, mencari Tuhan untuk bertobat kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, bahwa mereka bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Kristus, masuk di dalam rancangan kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, dengan beriman kepada Yesus, taat setia akan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saat mereka mencari nafkah, baik dengan bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka, diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik.
Kami juga berdoa untuk yang masih sekolah, yang kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita di dalam Kristus. Bapa di surga, kami berdoa untuk kaum muda, generasi penerus gereja ini. Engkau memberkati langkah mereka, masa depan mereka, Engkau menuntun, membimbingnya, sehingga berhasil dengan baik, memuliakan Tuhan, menjadi saksimu, melayani Engkau. Kami juga berdoa saat ini untuk kegiatan-kegiatan gereja, seluruh kegiatan gereja, khususnya juga kami akan menghadapi kegiatan-kegiatan Natal, baik Natal PBI, PBI, Natal Sekolah Minggu, Natal PKMP, Bakti Natal maupun KKR Natal, semua diberkati Tuhan. Jamah urapi seluruh pelayan-pelayanmu semuanya, khususnya mereka yang menyampaikan firman Tuhan, diurapi, diberi hikmat dan pimpinan Tuhan, sehingga apa yang mereka sampaikan boleh dipahami, dimengerti, dan menjadi iman bagi setiap pendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja, juga para pelayan-pelayan Tuhan, termasuk hamba-Mu, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, dan seluruh pelayan Tuhan. Disatukan kami sebagai anggota tubuh Kristus, bersama-sama melayani di gereja ini, membawa gereja ini, jemaat-Mu terus bertumbuh di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Yayasan Bintang Kasih yang menaungi sekolahan, baik KB maupun TK, diberkati Tuhan, seluruh pengurus dan guru-guru yang ada semua, supaya dapat berperan untuk memajukan sekolahan ini, khususnya di dalam mengemban amanat agung Tuhan Yesus, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan, mengajar anak-anak tentang kasih-Mu, tentang firman-Mu, sehingga menjadikan dasar bagi mereka pertumbuhan anak-anak ini menjadi dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami ingatkan Ibu Marta yang saat ini masih di rumah sakit, Bapak Budi Wibowo, Pak Yalika Runardi, Pak Projo, Pak Arianto, juga Putrimo. Kami mohon lawatan-Mu atas mereka. Engkau menjamah mereka, mengangkat segala sakit yang mereka derita, dan Tuhan menyembuhkan dengan kuasa bilur-Mu yang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang sakit rohani, kami mohon Roh Kudus dengan kuasa-Mu menjamah dia, membangkitkan dia, mereka semua untuk kembali setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anggaran gereja, diberkati Tuhan, dilimpahi oleh Tuhan, sehingga dapat untuk memenuhi operasional gereja di dalam melaksanakan tugas pelayanan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dibebankan di gereja ini. Terima kasih Bapak, kehadiran 350 jiwa, Tuhan menjamah orang-orang yang Kau pilih sebagai umat-Mu untuk gereja ini. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka, untuk membina mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini hadir dalam ibadah ini untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Diberkati mereka semua, sehingga mereka pulang tidak seperti mereka datang. Mereka pulang dengan sukacita, dengan berkat Tuhan. Iman mereka semakin bertumbuh dan semakin setia kepada Tuhan. Diberkati Tuhan untuk mereka dapat menghadapi segala masalah persoalan yang mereka hadapi. Ditolong oleh Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar yang baik bagi mereka, sehingga sukacita surgawi dapat mereka rasakan
melalui ibadah ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini, Tuhan memberkati kami, menuntun bimbing langkah hidup kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus memenuhi, menguasai pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh hati kami, berikan damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, ketenangan, ketentraman di dalam kami menghadapi hidup ini. Hikmat-Mu terus menguasai pikiran kami untuk menuntun masa langkah kami masa depan ini, ke depan ini Tuhan. Biarlah kami sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, yaitu kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. sebari Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebari Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Ku sembah Kau Yesus Tuhan, tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu.